Selamat datang di video kali ini. Kami akan membahas materi tentang Lembaga Keuangan Dana Pensiun dari kelompok 2 3MA6 yang beranggotaan Muhammad Ivan dan Jalan-jalan sore sambil makan bakwan, minumnya es biar makin nyaman. Halo, saya Muhammad Ivan Darmawan dengan NIM 224125816. Senang bisa kenalan. Halo semua, pergi ke warung beli bakpia, dimakan sambil tertawa ria. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Dewi Husnia dengan NIM 224125949 dari Prodi Manajemen. Siang hari pergi ke taman, tak lupa membeli jamu madu. Perkenalkan, nama saya Aivia Maulan Wahyudi dengan NIM 224125860. Senang bertemu dengan kamu. Halo semuanya, pergi ke taman membeli pita. Tak lupa singgah membeli bunga. Perkenalkan, saya Nur Hidayati Afifah, NIM 224126053 dari Prodi Manajemen. pergi ke taman membeli bunga melati, tak lupa membawa bunga kenanga. Perkenalkan, nama saya Amelina dengan NIM 224125881. Setiap orang tentu memiliki harapan untuk menjalani masa tua yang tenang, sehat, dan tetap sejahtera tanpa harus bergantung sepenuhnya pada orang lain. Namun, seringkali kita lupa bahwa masa pensiun bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan sebuah fase kehidupan yang perlu dipersiapkan sejak dini. Ketika seseorang memasuki usia pensiun, pendapatan rutin dari pekerjaan akan berhenti, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan, bahkan cenderung meningkat, terutama untuk biaya kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, perencanaan keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan di masa depan. Dana ini menjadi bentuk perlindungan finansial yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pekerja, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Menyaksikan. Amel, kamu tahu nggak apa sih lembaga keuangan dana pensiun itu? Aku mau tahu lebih lanjut nih. Oh, kamu mau tahu apa itu dana pensiun? Yuk, simak. Dana pensiun adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan jaminan keuangan pada seseorang setelah memasuki masa tua atau akhir masa pekerjaan. Dana pensiun dapat dibentuk oleh pemberi kerja, perusahaan, lembaga keuangan, atau perusahaan asuransi jiwa. Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Nah,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Nah, mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan. Tujuan utama penyelenggaraan DPLK adalah untuk menjamin kesinambungan penghasilan peserta atau karyawan saat pensiun dan memberikan rasa aman dan kesejahteraan finansial di hari tua. Bagi perusahaan, tujuannya adalah untuk mengelola kewajiban dana pensiun secara bertahap dan efisien, serta meningkatkan kepuasan karyawan dengan menyediakan program pensiun yang terstruktur. Berikutnya ada manfaat dana pensiun. Apa sih manfaat dana pensiun itu? Yuk kita simak bareng-bareng penjelasannya. Selanjutnya, manfaat dana pensiun. Yang pertama, jaminan pendanaan di hari tua. Karyawan yang memasuki usia pensiun akan kehilangan sumber penghasilan tetap. Adanya dana pensiun akan membantu menjamin bahwa individu bisa tetap bertahan hidup di masa tua nanti. Yang kedua, disiplin menabung. Sistem dana pensiun, terutama yang bersifat iuran pasti, mendorong peserta untuk secara konsisten menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan yang mungkin sulit dilakukan secara mandiri. Yang ketiga, perlindungan asuransi. Beberapa program dana pensiun menawarkan manfaat berupa perlindungan asuransi jiwa atau kecelakaan bagi peserta dan ahli warisnya jika terjadi sebelum masa pensiun tiba. Selanjutnya ada jenis dana dan program pensiun. Jenis dana pensiun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan yang kedua dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jenis dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dibentuk dan dikelola oleh perusahaan pemberi kerja yang memberikan program pensiun manfaat pasti bagi seluruh karyawannya. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan DPLK yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum baik karyawan maupun pekerja mandiri. Program pensiun adalah sistem atau mekanisme yang mengatur cara pengumpulan iuran dan perhitungan manfaat pensiun yang akan diterima peserta pada saat pensiun. Dana pensiun ada 3. Yang pertama dana pensiun manfaat pasti, yang kedua dana pensiun iuran pasti, dan yang ketiga program dana kompensasi pasca kerja. Dana pensiun manfaat pasti (PPMP) merupakan jenis dana pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK dengan nama masing-masing peserta, di mana manfaat yang akan diterima oleh peserta saat masa pensiun telah ditetapkan sejak awal. Manfaat yang didapat oleh penerima dana pensiun biasanya didasarkan oleh formula tertentu, yaitu dengan memperhitungkan masa kerja dan besaran gaji. Karena manfaatnya sudah ditetapkan sejak awal, pada umumnya resiko pengembangan dana akan ditanggung oleh pemberi kerja. Dana pensiun iuran pasti (PPIP) berbeda dengan PPMP. Dana pensiun iuran pasti menawarkan manfaat dana pensiun yang bergantung pada hasil pengembangan, di mana untuk PPIP ini dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan nama masing-masing peserta. Besaran manfaatnya relatif tidak pasti, karena ini tergantung dengan akumulasi jumlah iuran yang menjadi kewajiban peserta selama masa kerja. Dalam PPIP, baik pemberi kerja maupun peserta dapat berkontribusi secara berkala ke dalam skema dana pensiun, di mana iuran akan dikembangkan oleh pengelola dana pensiun.
Program Dana Kompensasi Pasca Kerja atau PDKP merupakan program pensiun dalam bentuk pemupukan dana atas kewajiban pemberi kerja kepada karyawannya. Program ini berguna untuk perusahaan dalam mencukupi kewajiban pembayaran kompensasi pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Program ini juga dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan nama-nama perusahaan masing-masing pemberi kerja. Dana pensiun memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Berikut adalah beberapa manfaat yang kamu dapatkan dari kelebihan dana pensiun. Kelebihan dana pensiun yang pertama, dana untuk memenuhi kebutuhan hidup pasca pensiun. Secara umum, dana pensiun dapat memberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang memastikan bahwa kamu akan memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan mendasarmu dan menjaga keseimbangan keuangan. Yang kedua, mencegah ketergantungan pada orang lain. Menciptakan kemandirian finansial di masa pensiun adalah salah satu kelebihan terbesar dari memiliki dana pensiun yang cukup. Kamu bisa hidup dengan tenang dan merasa aman karena dapat mengandalkan tabungan pensiunmu sendiri. Yang ketiga, pengelolaan risiko investasi. Dengan investasi yang tepat, dana pensiunmu dapat tumbuh seiring waktu serta memungkinkanmu untuk memiliki lebih banyak uang di masa pensiun. Perlahan-lahan, investasi ini dapat memberikan hasil yang cukup signifikan dan meningkatkan stabilitas keuanganmu untuk masa depan. Selanjutnya, kekurangan dana pensiun. Kamu juga harus mempertimbangkan kekurangan dan potensi ketidakpastian dalam memiliki dana pensiun. Ini adalah beberapa risiko yang mungkin kamu hadapi. Yang pertama, perubahan kebijakan pemerintah terkait pensiun. Saat kamu merencanakan dana pensiunmu, perlu diingat bahwa kebijakan pemerintah terkait pensiun dapat berubah sewaktu-waktu. Ini dapat mempengaruhi jumlah manfaat pensiun yang kamu terima atau aturan pengelolaan dana pensiunmu. Yang kedua, resiko investasi yang tidak terkontrol. Dalam menginvestasikan dana pensiun, resiko investasi selalu ada. Pasar keuangan dapat berfluktuasi dan investasi yang sebelumnya menguntungkan mungkin mengalami kerugian di masa depan. Yang ketiga, keterbatasan akses. Beberapa program pensiun memiliki pembatasan akses dana sebelum mencapai usia pensiun tertentu. Ini dapat menjadi kendala bagi individu yang membutuhkan dana secara mendesak. Nah, jadi itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari dana pensiun yang bisa kita simpulkan bahwa memiliki dana pensiun yang mencukupi adalah langkah penting dalam memastikan masa depan yang nyaman di usia tua. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan dana pensiun serta mengoptimalkan strategi pengelolaannya, kamu dapat mempersiapkan diri untuk menikmati kehidupan yang tenang dan bebas finansial di masa pensiunmu. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan dana pensiun memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan finansial di masa tua. Melalui pengelolaan dana yang terencana, profesional, dan berkelanjutan, dana pensiun membantu peserta mempersiapkan kehidupan yang lebih aman dan mandiri setelah tidak lagi berada di usia produktif. Dengan memahami jenis, manfaat, serta mekanisme dana pensiun, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih sadar akan pentingnya perencanaan keuangan sejak dini. Perencanaan pensiun yang baik bukan hanya tentang menabung, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih tenang dan sejahtera. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Pergi ke taman memetik melati, tak lupa singgah membeli jamu. Demikian penyampaian materi video ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu.